Insyaallah pada kesempatan pagi yang sangat berbahagia ini saya akan menyampaikan salah satu hadis Kangjeng Nabi yang diambil dari kitab Nasha'ihul Ibad. Pesan-pesan dari hadis ini, nasihat-nasihat dari hadis ini saya khususkan untuk diri saya pribadi, umumnya untuk semua jamaah hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha wa huwa yasku di kol ma'ashi faka'annama yasku rabbahu. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan siapa orang pagi-pagi, man asbaha, pagi-pagi, masih pagi. Kenapa itu orang pagi-pagi? Yasku di kol ma'asi, dia ngeluh di kol ma'asi tentang sulitnya kehidupan. Ini orang getah banget kali ini ya, pagi-pagi udah ngeluh masalah kehidupan. Kalau kata kita ini orang getah banget ini ya. Pagi-pagi mau kita nyarap apa gitu ya, olahraga kan gitu ya, siap-siap kerja pagi-pagi mau ya, lagi semangat harusnya gitu ya. Ini tiba-tiba ngedeketin kita ke warung, kita lagi enak-enak menikmati kopi kan sama rokok misalnya, dia ngeluh, datang ke kita ngeluh nih. Aduh, gitu orang ngeluh mah ya. Gitu dulu tuh ya, terus deh, aduh gitu ya. Yang dikeluhkan apaan? Di kol ma'asi, tentang sulitnya kehidupan. Tanggal tua, aduh cicilan, udah apa aja gitu ya. Bini minta ya gitu ya, gitu dikeluhi gitu ya, disampaikan. Ini kata Nabi, ini Nabi nih ya. Sekali lagi ya, ini nasihat buat saya yang ngomong. Saya usulin buat saya, karena ini juga masih kelakuan saya nih kayak begini ya. Tapi mudah-mudahan kalau ada yang baik kita amalin bareng-bareng gitu ya. Itu kelakuan begitu, kata Nabi gimana? Faka'an nama yasku robbahu. Tuh orang kalau suka ngeluh begitu pagi-pagi, kata Nabi, sama aja dia kayak ngeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang kagak boleh ngeluh ke Allah? Pertanyaannya begitu. Emang kagak boleh? La wasikayatu la taliku illa ilallah fa innaha min jumlatid du'a. Amma sikayatu ilan nas fa hiya min alamati adamir ridho bi kismatillahi ta'ala. Jadi katanya kalau ngeluhnya ke manusia mah nggak boleh, katanya begitu. Karena kalau orang suka ngeluh ke manusia itu sama saja min alamati adamir ridho bikismatillah, sama aja dia nggak ridho terhadap bagian yang telah Allah berikan kepada dirinya. Nggak boleh katanya. Bahkan salah satu orang yang sabarnya kelas rendah adalah apabila dia selalu ngeluh. Kan sabar itu ada 3 tingkatan ya. Yang disebut orang sabar itu ada 3 tingkatan. Nah ini juga penting nih ya, karena emang APG obatnya yang paling mujarab sabar. Cuman masalahnya pemahaman kita tentang sabar ini kadang beda-beda. Sampai ada orang yang ngomong jangan begitu-begitu amat atuh, sabar buatnya kan ada batasannya. Sampai ada yang begitu tuh ngomong gitu ya. Sampai punya pendapat bahwa katanya sabar itu ada batasannya. Padahal salah satu pahala yang tidak ada balasannya, yang unlimited, adalah salah satunya pahala sabar. Pahala sabar mah nggak ada nominalnya, nggak ada unlimited sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab.
Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala sabar bighairi hisab, tanpa ada batasannya. Pahala sabar mah enggak ada. Kalau yang lain mah kan ada nominalnya ya, pahala dari Allah tuh ya. Contoh, kalau sholat sendiri sama sholat berjamaah pahalanya beda nggak? Kalau sholat sendiri pahalanya berapa? 1 derajat ya. Kalau berjamaah berapa? 27. Dikasih tahu itu sama Allah ya. Sholat sendiri mah 1 derajat. Itu kalau sholatnya benar, nggak ngelamun, nggak ingat sama segala macam dah gitu ya. Tapi kalau berjamaah mah 27 derajat kasarnya ya, walaupun sholatnya ngelamun. Ini nih kerennya berjamaah nih ya. Sholat sendiri mah ngelamun, udah kacau deh ya. Udah mah sendiri munfarid ngelamun, udah itu mah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja udah itu mah ya. Tapi kalau berjamaah walaupun dia ngelamun tetap 27 derajat berjamaah. Karena kehusuan dalam berjamaah mah yang nopangnya banyak. Kalau berjamaah mah kita ngelamun, imam husu, ketolong sama husunya si imam. Kita ngelamun, imam juga sholatnya ngelamun, pinggir kita ini husu, ketolong sama yang di pinggir kita. Gitu berjamaah mah. Makanya berjamaah paling abdulnya ya berjamaah mah ya, dibanding sendiri. Dikasih tahu tuh ada pahalanya 27. Sodako sama sodako juga ya. 1 kali kita sodako asru amsalihah, maka minimal kata Allah akan dibalas 10 kali lipat. Sodako 1000 berarti nanti dibalas sama Allah jadi 10.000. Ada nominalnya ya. Haji, umroh ada semua itu. Termasuk orang yang ngurus jenazah. Yang ngurus jenazah. Coba para jamaah, ada nggak yang tahu pahala kalau kita ngurus jenazah berapa? Ini karena paling berat ini ya biasanya ya, masalah jenazah teh. Suka jarang dah ya kalau ngurus jenazah, jarang dah gitu ya. Kita paling banter kalau ada yang meninggal itu datang nyolawat segitu ya. Datang sama nyolawat tuh. Kalau sampai ngikut mandiin, aduh kayaknya jarang dah gitu ya. Apalagi nurunin mayit ke lubang lahat, wah itu jarang dah gitu. Jarang yang berani lah gitu ya masalah gituan. Padahal orang yang ngurus jenazah kata Nabi, kalau cuma nyolawat doang takziah atau dia ngikut sampai nyolatin mayit terus pulang, itu pahalanya 1 kirot kata Nabi. 1 kirot disebutnya di hadis itu 1 kirot. Tapi kalau dia dari mulai mandiin ngikut, hadir, nyolatin ngikut, napanin, terus sampai nguburin, pokoknya ngikut, dia ngikut, mau ngikut mandiinnya kayak mau cuma duduk doang kayak gak apa-apa, yang penting dia hadir aja. Itu kata Nabi pahalanya 2 kirot kata Nabi. 2 kirot. Mohon maaf, ada nggak jamaah yang tahu di sini 1 kirot itu berapa? Ada yang tahu nggak? 1 kirot itu berapa? Ada yang tahu nggak? Enggak ya. Sahabat ya sama. Ketika Nabi ngomong begini teh sahabat kagak tahu. Nanya sahabat ya Rasul, 1 kirot itu seapa sih? Apa kata Nabi? Wahai sahabat, 1 kirot itu segede gunung Uhud katanya. Yang umroh pasti pernah ke sana, yang haji pernah ya, tahu gunung Uhud. Segede gitu sekirot teh. Bayangin 2 kirot. Ya, kalau di kita segede gunung Salak lah kali gitu ya. Pahalanya 2 gunung Salak. Kalau kita ngurus jenazah sampai ngikut nguburin. Bayangin ya, kalau misalnya ngikut ngurusin mayit ada 100 orang sampai tuntas, berarti Allah saat itu beres nguburin deh ya, kita dikasih pahala 2 kirot, 2 kirot, 2 gunung, 2 gunung. Masya Allah, kalau kelihatan itu pahala ya, nggak bisa jalan kita kayaknya ya. 2 gunung seorang kali 100 orang kan ya, segede gunung Salak lah minimal segede gitu ya. Gunung Uhud deh lah, ya sekecil-kecilnya gunung ya, bukan bukit.
tapi dikasih tahu sama Nabi, sama Allah, pahalanya tuh segitu. Tapi kalau sabar ada enggak? Enggak ada sabar. Satu ayat di Quran pun, satu hadis pun yang ngasih tahu pahala sabar tuh sekian, enggak ada, enggak ada. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Enggak ada batasannya, unlimited pahala sabar. Karena sabar itu enggak ada batasannya, maka sabarnya juga enggak ada batasannya. Jadi diperbaiki itu ya, harus diralat itu omongan-omongan yang suka kayak tadi itu. Jangan gitu-gitu banget lah, sabar gua ada batasannya nih. Enggak ada. Kalau sabar ada batasannya, tuh pahalanya juga ada batasannya dong. Enggak ada, sabar. Nah, cuman permasalahannya sabar itu apa? Gitu ya. Kita kadang pinter kan ya ngenasehatin temen mah kalau lagi ngeluh lagi apa, yang sabar itu kita pinter dah gitu ya. Ngenasehatin orang mah ya. Tapi bayangin kalau orang itu nanya ke kita, apa sih sabar? Emang sabar apaan sih? Apa sabar ya? Begitu dah gitu. Pokoknya kata Ustadz ya sabar. Nah ini ngerepot ini ya. Dan kita juga kadang kan kayak tadi ya, hanya kita sebetulnya belum bisa sabar. Karena emang ilmu sabarnya kita kan kagak tahu. Banyak ngeluh, kayaknya kan gitu ya. Termasuk materi ini ya. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah ngeluh mulu kita gitu ya. Dan ternyata orang yang ngeluh itu serendah-rendahnya sabar. Jadi para jamaah yang harus kita ketahui, sabar itu ada 3 makom, ada 3 tingkat. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran nih bareng-bareng. Nanti kalau udah tahu ilmu teorinya, mudah-mudahan kita bisa introspeksi dan kita perbaiki kesabaran kita. Karena ini pahalanya sabar gak main-main, pahalanya gitu ya. Ini harus jadi target kita nih. Ini bukan bonus puluhan ratusan juta, ini bonus yang nggak ada nominalnya. Maka penting kita kejar ini ya, pahala sabar ini. Dan supaya dapat pahala sabar, sabarnya harus kita pahami. 1, sabar yang paling jelek, sabar yang paling rendah, namanya tarkus sakwa. Ini sejelek-jeleknya sabar ini, tarkus sakwa. Apa itu tarkus sakwa? Nggak pernah ngeluh. Nggak pernah ngeluh tentang apa saja, nggak pernah ngeluh. Ini hati-hati banget ya. Aduh, ini kerjaan saya maksudnya ya, kerjaan saya. Kalau ada yang sama dengan hadirin, ayo kita perbaiki bareng-bareng ya. Ya Allah, kalau melihat status WA-nya, gitu ya. Ya, apa aja itu diomongin sama dia di status WA itu. Jangan, udah berhenti ya. Apa aja itu diomongin sama dia. Itu teman gua ya, apa aja gitu ya. Jadi dipakai tempat ajang buat ngeluh status WA tuh. Nggak boleh. Takut kita termasuk orang yang sabarnya jelek. Jangan. Apa aja disebut mau gitu ya. Udah hati-hati banget ya. Jangan. Status WA kita pakai ajang buat ya ngasih kata-kata semangat atau yang lucu-lucu. Lah kayak begitu aja lah ya, bikin status WA ya. Jangan yang ngelah-ngeluh mah. Aduh gitu ya. Apalagi masalah rumah tangga mah ya. Aduh ya, jangan. Atasan gua nggak enak banget sih ya. Apa aja tuh, jangan. Takut ya. Takut kita termasuk orang yang sabar paling rendah. Jangan. Kenapa demikian? Pada dasarnya orang yang ngeluh itu tidak ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Itu kan masalahnya. Orang yang suka ngeluh itu sama saja dia ada murido bikismatillah. Dia nggak ridho terhadap bagian dari Allah. Ini bahaya. Karena hati-hati ya para jamaah ya. Yang tahu kadar kita, yang tahu kemampuan diri kita kan Sang Pencipta kita, Allah. Saya kerja di sini perasaan udah lama dah, udah ada 15 tahun mah ngabdi. Tapi kenapa malah dia yang baru 5 tahun yang diangkat pangkatnya, bukan saya gitu. Kata kita gitu ya. Dia mulu saya kayaknya. Kata kita gitu ya. Pengen banget sama dia nikah pengen buat kayak itu sama dia ini ya. Malah ditikung sama temen. Nah, kata kita kan gitu.
kata kita. Karena kita menganggap itu adalah sebuah kebaikan buat diri kita. Kayaknya tenang banget ya kalau gaji sebulan 15 juta kata kita kan gitu ya. Tenang banget ya, cicilan selesai, apa selesai kata kita kan itu ya. Kata kita gitu ya. Kita makanya ketika gaji kita baru 5 juta, 7 juta, kita ngeluh mulu kan gitu ya. Aduh. Dapat duit kok malah pusing kita tuh ya. Habis gajian malah nepak jidat gitu tuh ya. Kemarin gajian ditunggu-tunggu, pas dapat duit, aduh kesini sekian, aduh nombok bulan ini nombok. Mendingan jangan gajian jadi kagak pusing gitu tuh ya. Kemarin mah kita teh banyak planning, banyak perencanaan, begitu duit udah keterima, udah transfer, malah puyeng. Ya kesini kagak keduman, kesini kagak kebagian ya. Coba kalau gaji saya sebulan 15 juta, kata kita kan gitu ya. Ngeluh kita tuh ngeluh gitu. Padahal yang tahu kemampuan diri kita kan Sang Pencipta kita, Allah. Makanya urusan dunia mah ya sama Allah sampai di Quran ditegaskan, wala tamudanna ainaika ila ma mata'na jahratal hayatad dunya linatinahum bih. Jangan pernah panjangkan pandangan matamu terhadap harta rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Jangan, kata Allah. Jangan urusan dunia, jangan suka ngeliatin banda orang, katanya gitu. Jangan ngeliatin jabatan orang, jangan. Kenapa? Karena belum tentu itu menjadi kebaikan buat diri kita. Makanya kalau kita udah paham ke situ, insya Allah nggak banyak ngeluh akhirnya, dan nggak banyak ngedikte Tuhan. Coba kalau gaji sebulan 15 juta kan gitu ya, itu kan sama aja kita ngedikte Tuhan. Padahal apa yang kita terima rezeki hari ini yang terbaik buat diri kita. Coba ada jujur, kenapa Jumat pagi ini kita bisa ngumpul ngaji? Ini sekarang kita ya, alhamdulillah ini luar biasa nih ya. Ini pagi Jumat, kok kita bisa ngaji nih di masjid ini? Kenapa coba kita bisa ngaji? Kenapa kita bisa? Oh itu kan diperintah Pak Ustadz, ini emang udah jadwal rutin dan segala macam. Oke lah itu ya. Ya itu normatif alasan begitu mah ya. Yang paling penting apa coba? Kenapa kita bisa ngaji? Termasuk saya gitu ya. Kenapa saya bisa hadir di sini Jumat ini? Kenapa coba? Ya. Wah, baik, itu ya Bos. Cuman bukan itu yang saya maksud. Ya itu juga benar begitu ya. Bersyukur atas kesehatan. Yang paling tepat mah karena banda kita segini, duit kita segitu, titel kita segitu. Yang paling tepat mah itu jawabannya. Coba kalau ini semua direktur, coba bayangin kalau kita ini semua pangkatnya direktur, semua yang gajinya sebulan 150 juta sebulan. Ini semua direktur nih semua, coba yang cewek-cewek semua direktur. Bisa nggak kita ngaji Jumat ini pagi ini? Bisa nggak? Telepon yang satu, waduh masih di Singapura, yang satu wah masih di Bali. Ya, ini besok ngaji gimana ini? Bayangin, kalau kita dikasih pangkat dan uang yang lebih dari yang sekarang ya, bisa nggak kita ngejamin setiap Jumat kayak begini kita ngaji nih di masjid ini? Coba, jujur. Yang baru pindah dari punya motor ke punya mobil aja kita udah rada beda, kita nih ya. Kemarin kita baru punya motor, terus sama Allah dikasih rezeki mobil, itu udah rada beda. Kita udah rada beda, kita baru dikasih harta segitu, kita udah rada beda kita. Kemarin lagi punya motor, lah temen di pinggir jalan apa juga disapa, lah udah naik mobil mah rapet. Kaca filmnya juga yang 80%. Lupa sama temen, ya Allah baru pindah, itu sama Allah baru dipindahin dari derajat motor PCX diganti ke Avanza doang, Avanza. Belum Alphard, belum. Lah itu kaca film 80%. Lupa sama temen, ya Allah. Putus silaturahmi gara-gara punya mobil kan gitu. Bayangin ini kalau semuanya di sini direktur, gajinya 150 juta per bulan, nggak bisa kita ngaji begini, nggak bisa. Semuanya mungkin ada yang lagi di mana, paling ngaji ada kali 3 orang 4 orang mudah yang bisa ngaji gitu, yang bertahan, yaitu yang imannya yang luar biasa kali gitu ya. Sampai segini banyak emang nggak bisa. Kenapa kita bisa ngaji sekarang segini? Karena
segini gajinya yang sekarang kan gitu ya, dan segini pangkat kita. Bisa ya kita ngaji. Berarti kan rezeki yang ini luar biasa, berkah ini rezeki buat kita. Dengan rezeki ini saya bisa ngaji, ya Allah. Belum tentu kalau rezeki saya ditambahin saya bisa ngaji, bisa enggak, belum tentu. Wala tamudaina ainaika ila mamata'na zahra. Jangan melihat pada orang lain. Belum tentu itu kalau dikasihin ke kita jadi kebaikan buat kita. Belum tentu. Khairu wa abqa, rezeki yang baik yang ada yang sekarang. Ngapain kok lagi makan tempe orek mikirinnya bakar ikan, ngapain begitu? Nggak enak itu tempe orek, nggak ketelen. Jangan. Enak banget kali ya ini. Di rumah mie ada, di kulkas nih, di kulkas mie ada, telur ada itu, minyak ada di rumah, beras ada. Itu malam-malam masih mikirin makan apa yang enak ya, sate, taicang, apa martabak. Ya Allah, jangan. Itu aja yang di rumah itu ambil mie, ambil telur, pakai cabai, pakai saus, pakai sawi, udah itu nikmati yang ada. Ngapain? Ngahayal yang lain ngapain? Kayaknya kalau udah Pajero mah saya ke kantor juga ya Allah bakal paling dulu datangnya juga. Saya samper tuh teman-teman yang suka naik motor ini yang begitu kita ngahayalnya begitu ya. Begitu dikasih aja sama Allah, kaca semua 80% sama kita. Teman mau minjem aja, aduh, habis ganti oli lagi kemarin ya. Aduh gitu. Padahal sebelum punya mobil mah cita-citanya teh luar biasa, ntar temen ada yang butuh apa, gitu. Manis banget angin surga, belum punya banda mah. Ingat kan Sa'labah? Ya Allah, lagi kere Sa'labah berjamaah sampai harus tukeran kain sama bininya Sa'labah ya. Ini terlambat mulu kata Nabi nih. Ini sahabatku satunya kalau berjamaah kok terlambat mulu. Begitu diinterogasi ternyata, kenapa kamu kalau berjamaah terlambat mulu? Kalau kita berjamaah terlambat udah biasa gitu mah ya. Kita udah biasa gitu ya. Zaman Nabi mana yang terlambat ya gitu ya. Bahkan saya mah nggak berjamaah Pak Ustadz sholatnya di sono, saya mah munfarid mulu. Ada kita mah yang begitu, kita mah ya. Ini Nabi mah di absen berjamaah tuh zaman Nabi mah nggak ada satu ketahuan, yang terlambat ketahuan, yang masuk ketahuan. Karena tadi ya pentingnya berjamaah kan ya. Termasuk Sa'labah, sama Nabi diperhatiin, ini ngapa ini ya? Ini sahabat kok ketinggalan mulu setiap berjamaah. Akhirnya diinterogasi, dicek. Kenapa? Oh ternyata dia punya sarung satu doang. Jadi kalau mau sholat harus gantian dulu sama istrinya. Masya Allah. Ada orang semiskin itu zaman kita sekarang? Gak ada. Sarung satu doang gak ada. Yang ada kita dibikin elap gitu ya. Saking banyaknya ya. Apalagi kaum Hawa mah. Aduh, itu baju udah berapa lemari kali ya. Masya Allah. Sampai segitunya sahabat. Apa kata Sa'labah? Mau minta doa ke Nabi. Kita suka begitu ya. Kalau lagi seret rezeki, suka nyari wiridan. Kita kan gitu ya. Suka nyari amalan. Kali ini pangkat rada bisa naik dikit posisi kali ini. Pak Ustadz, Pak Kiai, kasihlah saya bacaan apa gitu ya. Kita suka begitu. Sama Sa'labah ya. Nanya ke Nabi, ya Rasul, doain saya tuh biar jadi orang kaya. Kata Sa'labah begitu. Kalau zaman Nabi mau usah minta wiridan. Ya sebenarnya kita jangan suka begitu ya. Jamaah ya. Kalau ketemu guru, ketemu kiai, nggak usah minta wiridan, nggak usah minta amalan. Biar posisi kita di kantor bagus, nggak usah. Doa kita mah, ya, sepet. Doa kita mah sepet deh. Ya ada. Kita mau wirid kayak gimana hebatnya sepet. Model-model kayak kita mah gitu ya. Udah aja ketemu guru mah minta didoain, jangan minta doa, jangan ya. Minta didoain aja, doain saya guru biar usahanya bagus, ini biar bagus lah gitu ya, karir bagus. Doain aja, doain. Buka nih kopiah kita, tiup dah guru nih, biar ada terang nih saya. Nah gitu yang bagus kan, ubun-ubun kan kalau didoain tuh ya. Buka, tutup kepala kita, doain. Tapi nyampo dulu kalau mau begitu ke guru ya. Belum nyampo main buka aja, guru suruh niup. Enak ntar guru kita ya. Waduh, ini bau apa aja gitu. Ini ubun-ubun, doain guru biar saya lembut hatinya, biar selalu jalan apa-apa terang. Nah, tiup. Daripada dikasih wiridan, ini nih, kalau pengen karir kamu bagus, baca nih, ya Fatah ya Rojak, setiap habis sholat 1000 kata guru kita. Ya, nggak diamalin sama kita ya. 1000, saya habis sholat aja wiridannya Allah lantas jalan, ini 1000.
udah, nggak usah minta wiridan begitu ya, nggak usah. Doain saya, gitu aja. Salaba juga sama, apalagi ini Kangjeng Nabi kan gitu ya, nggak minta wiridan salaba, langsung doain saya ya Rasul biar saya jadi orang kaya, kata salaba begitu. Nabi yang punya penglihatan jauh yang dibuka oleh Allah mukasyafah tahu kalau salaba jadi orang kaya bahaya, kata Nabi. Makanya kata Nabi nggak usah gitu, kata Nabi nggak usah salaba, udah nggak usah. Pulang salaba, besok begitu lagi. Ketinggalan mau berjamaah, gregetan lagi sahabat teh, ketemu lagi sama Nabi, ya Rasul doain saya tuh biar jadi orang kaya, biar nggak terlambat kalau jadi orang kaya mah nanti berjamaahnya, namanya juga udah punya sarung masing-masing, kan gitu pasti ya, mimpi kita kayak sama kan gitu ya, nyulit banyak mau gua bangun masjid nih, gua santuni nih, fakir miskin, duit waduh, begitu meledak aja obyekan, ya yang udah direncanain lewat semua. Sampai sama ustadznya yang ngasih doa lewat. Pak Ustadz pokoknya kalau obyekan saya meledak saya umrohin, saya umroh sama Pak Ustadz. Lah pas sudah meledak ngabarin doa, alhamdulillah Pak Ustadz udah gol bisnis saya nungguin. Lah terus umrohnya apa saya kapan nih di hati maksudnya ya. Lah sampai sekarang selesai enggak umroh ya biarin maksudnya. Tapi begitulah karakter manusia. Sampai ustadznya yang ngedoain dilupain, apalagi cuma sekelas teman biasa gitu ya. Pokoknya doain, ntar kalau udah ini mah gua gitu. Sebelumnya salah bagi sama. 2 kali minta didoain, nggak didoain sama Nabi, nggak usah. Terus ngerengek, akhirnya ya Nabi juga manusia gitu. Udah salah apa? Kalau emang pengen didoain kaya, aku doakan kamu menjadi orang kaya, kata Nabi begitu. Doa Nabi teh ya, lamun cek Mang Dede Abdul Latif mandi tasiknya saucap saciduh metu saucap nyata doa Kangjeng Nabi mah. Ngerti enggak itu bahasa itu? Saciduh metu saucap nyata. Ngerti enggak? Itu bahasanya Mang Dede Latif orang Tasik gitu ya. Nanti silakan sorogan kepada beliau gitu ya. Iya, Nabi mah doanya gitu ya. Saucap saciduh metu saucap nyata. Kita mau udah mengucap berkali-kali kayaknya masih jauh banget ijabahnya kita mah gitu ya. Nabi mah begitu doang. Ya, aku doakan kamu jadi orang kaya. Enggak lama. Modalnya dari 2 ekor kambing sepasang. Modalnya salah ya. 2 ekor kambing diurusin, tambah banyak kambingnya, tambah banyak. Saking banyaknya bukit yang di belakang rumah Sa'labah semua ketutup dengan kambingnya. Jadi peternak sukses Sa'labah. Gara-gara apa? Doa Kangjeng Nabi yang saciduh metu saucap nyata. Apa yang terjadi ketika kambingnya sudah memenuhi bukit? Apakah masih berjamaah? Seperti waktu punya sarung satu bergantian dengan istrinya, boro-boro berjamaah Sa'labah. Johor 2:30 Sa'labah. Johornya 2:30. Asar 3 menit lagi mau azan maghrib. Perasaan saya itu yang begitu ya, bukan Sa'labah ya. Saya gitu ya. Hadirin di sini mah nggak ada muka-muka kayak begitu, nggak ada. Ini mah Johornya masa kelewat semua. Enggak maaf, enggak. Ini mah ahli berjamaah semua. Amin. Ya. Kelewat Sa'labah. Mulai lama-lama sholatnya ditinggal sama Sa'labah. Kenapa? Sibuk ngurusin banda, sibuk. Berarti kan jelas hartanya tidak berkah. Dia tidak mampu menerima amanah harta. Kemarin mah lagi miskin punya sarung satu, nggak pernah absen berjamaah terus sama Nabi walaupun terlambat. Tapi begitu dikasih kekayaan, jangankan berjamaah, sholatnya pun ditinggal. Yang paling miris, yang paling menyakitkan hati ketika dipinta zakat sama Kangjeng Nabi, Sa'labah make milih-milih dulu. Bayangin, dipinta zakat sama Kangjeng Nabi, ke sahabat, datangin Sa'labah, udah nisob itu kambingnya, pinta zakatnya, dipilih-pilih dulu sama Sa'labah. Enggak langsung ngasih, dipilihin dulu kambing yang mana ini ya yang pantas buat dijakatin, kata Sa'labah. Dipilih-pilih dulu. Apa yang terjadi? Begitu udah dipilih-pilih, baru tuh mau disetorin ke Nabi sebagai zakatnya. Apa kata Nabi? Saya tidak terima zakat yang seperti ini dari Sa'labah. Ditolak sama Nabi, ditolak.
Di hadis masyhur ya, sampai zaman Khalifah Abu Bakar masih ditolak zakatnya salabah, sampai zaman Umar masih ditolak. Gara-gara mau zakat dipilihin dulu, mungkin nyari kambing yang rada kecil kali begitu ya. Salabah ini saking parahnya nih, orang nggak kuat dengan godaan dunia. Itu salabah real, contoh nyata sahabat Kangjeng Nabi. Jadi kembali lagi, wala tamudanna ainaika ila mamatana. Udah, syukuri, terima apa harta rezeki yang Allah berikan saat ini, karena ini yang paling barokah. Udah gak ada yang bisa ngebantah ini. Ini bukti nyatanya. Gara-gara posisi kita di kantor segini adanya, gara-gara gaji kita segitu adanya, Jumat kita masih bisa ngaji, bini masih kita kasih duit, orang tua, berarti berkah banget ini harta yang ini. Udah berkah banget, syukuri udah. Pokoknya setiap hari alhamdulillah ya Rob. Setiap gajian alhamdulillah. Udah gitu aja gitu. Semakin syukurnya semakin meningkat, nanti janjinya yang akan Allah berikan. La in syakartum la azidannakum. Setiap kita syukuri setiap nikmat yang Allah berikan, ditambah. Itu mah dengan sendirinya. Sama kan atasan kita juga ya, nggak mungkin dong naikin posisi kita di kantor begitu-begitu aja, nggak mungkin kan? Dilihat dulu, dievaluasi dulu, dikasih tugas-tugas dulu, kan begitu. Kalau kita semua lulus, baru nanti atasan kita, oh kamu udah waktunya pindah nih ke posisi ini, udah layak kamu. Itu atasan yang harus mindahin, jangan kita inovasi sendiri, jangan kita inisiatif sendiri, nggak bisa. Minggir loh, sekarang gua nih posisi di sini, nggak bisa begitu. Jangan didikte atasan, jangan. Bos, kayaknya saya udah pantas nih posisi ini, nggak bisa. Kata bos, lah masuk kerjanya ya terlambat mulu kayak di posisi itu. Kemarin aja dititipin 1 juta suruh dikasihin, hilang 50.000, nggak bisa. Bos kita yang tahu urusan kayak begitu. Nggak usah dipinta-pinta, perbaiki aja kinerja kita. Ntar lambat laun posisi ditaikin, gaji ditambahin kalau kita sudah layak. Maka para ulama sufi mengatakan lebih baik jangan banyak minta ke Allah, mendingan sibukkan diri kita untuk menjadi hamba yang layak diberikan oleh Allah. Mendingan kayak begitu, kata para ulama. Ngapain minta-minta mulu ke bos? Taikinlah pangkat saya bos, taikinlah. Padahal bos tahu banget kualitas kinerja kita, nggak bakalan. Mendingan juga nggak usah banyak minta, tapi perbaiki aja kinerjanya. Ntar kalau emang udah layak ditaikin, bakal ditaikin sendiri sama atasan kita. Modalnya satu, selalu bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Azidannakum, ditambah. Nah, itu yang pertama. Dedek atasnya, takut salapan. Ini udah ya sampai jam 9 ini ya. Wah ini Jumatan kita. Ini udah jam 9 ini, tadi mulai jam 8 udah deh. Ya jam 8 lebih kan tadi ya. Allah jauhi Jumatan adek makanya. Sedikit lagi dah. Tadi sabar yang paling jelek tuh paling bawah ya. Tarkus syakwa. Enggak ngeluh. Orang yang kagak ngeluh teh disebutnya sabar, tapi sabarnya paling rendah, paling jelek. Yang kedua, rada naik nih, rada bagus nih. Orang sabar yang kedua yang rada bagus adalah warido bil makdur. Yang kedua nih, orang sabar kelas 2 yang bagus adalah selalu ridho terhadap takdir. Ini udah rada naik nih sabarnya nih. Orang sabar yang kedua, kelas kedua yang rada naik adalah warido bil makdur, selalu ridho terhadap takdir. Biar lebih enak ya, ngaji itu ada interaksi. Jadi hidup gitu ya. Dan biar enak aja lah gitu ya, kita kalau ngaji interaksi. Daripada saya ngomong mulu ya, jamaah ngedengerin doang. Kalau ngedengerinnya enak, kalau nggak enak kan nggak enak nantinya kan gitu. Jadi kalau interaksi mah ya mudah-mudahan. Kira-kira nih kata jamaah, takdir itu apaan? Ini masalah sabar ya. Orang sabar itu selalu ridho terhadap takdir kan gitu. Ini orang sabar nih. Kan penting ya kita ngaji bab sabar supaya kita bisa sabar. Karena pahala sabar ini luar biasa kan gitu ya. Tapi kan kita harus tahu setiap poin-poinnya, pointer-pointernya ini apa ini kan gitu ya. Nah sekarang kalau
takdir. Yang kita pahami selama ini takdir itu apa? Sering lah istilah ini mah udah familiar, kita ngedengar takdir Allah, takdir kan, oh ini udah takdir kan. Kalau kata kita takdir itu apa? Karena kalau kita nggak tahu takdir, nanti kita juga nggak bisa ridhonya dong kan gitu ya. Kalau nggak bisa ridho terhadap takdir, kapan kita bisa sabarnya kan gitu? Takdir itu apa? Ya, ketentuan. Kalau Mang Dede mah nggak usah ngejawab, ini mah ustad ngaji, ini mah di pesantren lama gitu ya. Ini mah guru, jangan ini mah ya. Ini aja nih yang hadir ya. Kali dapat dari YouTube atau pernah ngaji di mana kan gitu ya. Selama ini pemahaman kita takdir itu apa? Sebetulnya ini pada tahu, cuman pada tawaduk deh di dimanya. Pada rendah diri orangnya, nggak pada mau sombong, udah tahu ini teh, cuman nggak mau lah gitu ya. Nggak apa-apa. Pada merendah semua ini jamaah di sini mah. Secara mudahnya ketentuan ya kata kita ya. Ketentuan takdir itu ketentuan Allah. Biasanya takdir berdampingannya dengan iroda. Kalau di sifat Allahnya ada kudrot, ada iroda, begitu ya. Kudrot sama iroda. Kudrot itu ketetapan, kalau irodat itu kehendak. Itu kalimatnya ya. Kalau kudrot maka ketetapan, kalau irodat itu kehendak. Hidup kita enggak bisa keluar dari ketetapan dan kehendak Allah, enggak bisa. Maka karena ini pentingnya kita ridho. Ridho teh kan ridho teh naon ya? Apa ya? Ridho itu apa? Enggak, nanti ikhlas ada lagi pelajarannya. Beda, ada ikhlas, ada ridho. Enggak boleh disamain, itu beda ya. Ada kualitas, ada kuantitas, sama enggak? Nerima. Lego ya, lego. Ya kayak begitu deh ya. Mang, bersihin tuh ini saya nih apa kebun saya. Nih, nanti saya udah beres dia ngebersihin, kita kasih kan 200.000. Nih Mang, 200.000 yang ridho ya Mang. Nah gitu saya ngomong gitu ya. Itu berarti artinya apa itu? Yang ridho ya Mang, 200.000 kita kasihkannya, dia udah ngorek. Yang ridho ya Mang, berarti apa ridho itu? Senang kali gitu ya, nerima kali ridho gitu ya. Dia senang nerima apa yang kita kasih gitu ya, ridho tuh gitu ya. Terus takdir ketetapan Allah, takdir itu. Orang sabar kelas 2 naik dari yang tadi itu ya, grade-nya udah naik 1, dia selalu ridho terhadap segala ketentuan dan kehendak Allah. Ridho, senang aja udah hatinya, ridho. Posisinya begini, dia ridho. Gaji cuman ridho aja ridho. Bini, ridho aja gitu. Ya bini, ini bapak udah senyum ya. Saya kalau udah ngasih kata kunci clue-nya bini, gitu ya. Kita senyum aja, gitu ya. Paham kan? Tapi ridho aja udah, ridho aja. Karena itu juga kan milih dia kesalahan kita kan ya. Kita nih milih bini yang sekarang kan kesalahan kita itu ya. Aduh, mana istri saya ikut ngaji lagi di mobil. Iya keluar deh suaranya. Ada nggak apa-apa dah, kedengeran nah biarin deh ya. Bini kita yang sekarang itu kesalahan kita kan. Ini udah pada nikah semua ya, Onde? Hampir semua. Ayah masih bujangan? Ya, yang bujangan hati-hati. Ini pengalaman dari kita nih ya. Ini masih bujangan. Nih ya, hati-hati ya. Bini kami yang saat ini itu kesalahan kami. Kesalahan kita itu bini kita yang sekarang itu kesalahan kita. Gara-gara nggak ngikutin kudrat dan irodat Allah. Ketika kita milih istri kita yang sekarang itu ya, jujur dah kita semua ya. Itu semua kita milih yang sekarang itu enggak ngikutin SOP kudrat dan irodat Allah, enggak. Kita punya pacar kan dulu banyak banget ya. Ini yang cowok doang, yang cewek biarin dulu deh ya. Ya, sebelum nikah sama yang sekarang ya, pacar kita enggak ada yang 10, enggak ada. Dari SD kita pacaran. Ya saya aja lah saya ya. Dari SD pacaran, SMP pacaran, di pesantren pacaran. Wah, udah berapa gitu ya. Tapi nikah kan sama yang sekarang. Itu bini kita yang ada di rumah tuh yang sekarang itu ya. Itu berarti kan satu manusia
hasil sortiran, wah itu ya. Akhirnya kita bulat memutuskan kawin sama lu, gua bakal bahagia, gua bakal senang dibanding 130 pacar-pacar gua yang kemarin yang sudah tereliminasi, kan gitu ya. Kan kita bulat tuh nentukan, akhirnya memutuskan gua kawin sama lu, kan gitu ya. Gua yakin lu yang paling pas, yang paling cocok mendampingi hidupku. Dengan kamu aku bakal bahagia. Begitu kan kita. Apa yang terjadi hari ini setelah kita nikah? Susah izin. Satu, sah izin. Ya udah deh, udah ya. TST. Kita TST aja, TST ya. Tahu sama tahu aja udah ya. Ini udah kita dari hati ke hati aja ya, pakai telepati aja ya. Diomongin di mulut, takut ketahuan juga ya. Udah dari hati ke hati aja ya. Ya Allah, kemarin belum nikah sama lu, perasaan gue begitulah, impian gue. Kenapa karena udah nikah jadi, ya Allah, nyesek kan gitu ya. Ya Allah. Kenapa ini terjadi kepada kita? Karena kita melanggar SOP kudrat irodat Allah. Bini yang sekarang kita jadikan bini itu adalah hasil pilihan kita sendiri. Orang tua juga dilawan saat itu. Dilawan orang tua sama kita. Tong, kawin sama dia no. Kalau kata mama lu sama dia. Enggak mak, nih udah pilihan saya nih mak. Ini udah mak, udah nggak salah banget. Dilawan. Guru, saya nih sama Mang Dede di pesantren. Kadang miris, kadang guru juga ngasih, dilawan. Kang Haji punten abi tos gaduh nih. Aduh, itu keren banget kita ngelawan ke guru gitu ya. Karena menurut kita ini dia yang paling pas nih buat mendampingi hidup saya. Gitu kata kita. Wah, elah, udah 3 tahun udah punya anak 1, mulai kerasa gitu ya. Ya begini ya rumah tangga sama lu ya. Dulu kayaknya nggak begini. Di luar apa namanya? Ekspektasi, ya Allah, ini mah jauh banget melencengnya. Lu kenapa jadi begini? Ini kan gitu ya. Di hati ya. Nggak mungkin lah kita ngomongin sama bini, enggak lah. Tetap aja di depan istri kita, engkau. Ya orang satu-satunya kan begitu ya. Ya udah ya engkau kan begitu ya, orang satu-satunya ya. Ini ya yang belum nikah ya, hati-hati ya. Aduh, jangan menyesal seperti kami dah pokoknya ya. Lebih selektif lagi dah gitu ya. Dan ingat, SOP kudrat irodat Allah harus dilibatkan. Jangan berani-berani langgar kudrat irodat. Jangan ngikutin hawa nafsu. Gagal mulu kita ngikutin hawa nafsu. Jangan. Kata kita di posisi itu teh bagus. Kata saklabah, kalau saya jadi orang kaya, saya bakal tambah rajin. Kata saklabah itu teh nafsunya. Padahal kudrat irodat Allah sudah menetapkan kamu itu jadi ahli berjamaah kalau bandamu segini. Tapi dilanggar sama salabah. Enggak, doain saya ya Rasul, biar saya jadi orang kaya. Apa yang terjadi setelah kaya? Setelah dombanya memenuhi bukit di belakang rumahnya, jangankan berjamaah, sholat pun ditinggal oleh salabah. Itu gara-gara apa? Berani ngedobrak, melanggar ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu ridho aja sama setiap takdir yang Allah berikan ke kita. Ridho udah. Itu yang disebut orang sabar. Dari situ nanti Allah bakal berikan mutiara segala macam kenikmatan, keberuntungan, kemudahan buat gara-gara kita ridho terhadap takdir Allah. Jangan dikeluhin mulu takdir Allah. Ini posisi gini-gini amat sih Allah. Gua pengen kan kayak dia, ini gaji, wah apa aja dikeluhin. Terima. Ridho. Karena kita nggak bisa keluar dari kehendak dan ketetapan Allah, nggak bisa. Takdir namanya. Kuncinya ridho aja udah ridho. Ya termasuk sekarang bagi kita ini ya yang udah kejebak dengan istri yang sekarang, ya udah ridho ya, udah jadi takdir kita kan ya. Masa mau udah ganti lagi yang baru, nggak bisa juga kan gitu ya. Berarti kalau ganti dengan yang baru kita nggak ridho dong dengan takdir yang ini ya. Walaupun itu kesalahan kita di awal, tapi karena udah menjadi ketetapan ya ridho aja udah. Mau apa juga keadaannya, udah ridho aja, ridho jalani aja udah jalan. Mau susah izin ke, mau susah minta duit ke, mau lagi main dia teleponin, enggak, udah ridho aja udah kita ridho ya, ridho aja udah kita, ridho aja udah. Dan insya Allah kalau kesalahan ini diperbaiki, kedepannya masih ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ridho. Terakhir satu lagi dah ya, jam 9:15-nya Mang Dede. Hiji deui. Sabar tertinggi. Ini mungkin derajatnya udah derajat para arifin dah mudah-mudahan ya. Walaupun kita masih jauh banget ya. Tadi di kelas yang paling bawah juga kayaknya kita belum pada lulus kayaknya gitu ya. Gak apa-apa.
secara teori mah kita ngaji aja sekarang. Tadi ini nasihat buat saya sendiri ya. Kita di sabar paling jelek aja tadi tarku sakwa, kita masih banyak kelanggar di situ kan ya. Masih banyak ngeluh kita di situ ya. Boro-boro ridho terhadap takdir, apalagi ini yang tingkat tertinggi. Tapi nggak apa-apa, teorinya aja kita pahami sekarang. Yang tertinggi apa? Wal mahabbatu lil ibtila. Tingkat sabar tertinggi adalah apabila seseorang sudah mencintai, menyukai terhadap bala-balai yang Allah berikan kepada dirinya. Ya Allah. Nggak nyampe otak kita, nggak nyampe ya. Orang dikasih ujian kok seneng, nggak nyampe otak kita ya. Orang dikasih balai, dikasih musibah kok seneng. Ini sabar tingkat tinggi nih ya. Jadi kita mau udah diomongin begini ke otak kita nggak nyampe ya, karena sabarnya masih di bawah banget, nggak apa-apa tapi ya. Sampai mereka ya, para arifin mengatakan wurudul pakoti ayadul muridin. Ya Allah, datangnya berbagai kesulitan, datangnya berbagai musibah, datangnya berbagai masalah ayadul muridin, bagi mereka adalah lebaran. Ya Allah, ya Allah ya. Kita merasakan bahagianya lebaran itu setahun sekali, Idul Fitri doang. Kita ya nih, kita yang awam nih ya, yang imannya lemah banget, ngerasain senangnya bahagianya lebaran deh kita mah setahun sekali kita mah. Lebaran doang. Saking senangnya hari lebaran, macet aja, orang macet yang ke Jawa seneng. Macet aja seneng, orang lagi lebaran seneng. Coba deh sekarang nih, kita nih ya yang mau pada kerja nih, macet aja di Kalimalang, macet aja, coba seneng gak kita nemu macet sekarang? Mau ke kantor ya, udah mau kesiangan dari rumah ya, terus di jalan, ini yang bawa galon, kebanyakan sih itu bawa galonnya ya. Mobil kolbak kecil kok galon itu kan jadi pecah ban di sini tuh ya. Gara-gara pecah kan ini macet panjang banget. Kita dongkol banget itu ya, nemu macet di jalan itu ya. Di maki-maki tuh tukang galon. Makanya Bang, kalau bawa galon tuh jangan kayak begini. Karena udah pecah begini tuh kan jadi semua kan tuh ya. Nah, maki-maki sama kita ya. Macet kita sekarang, kalau ketemu macet stres sekarang kalau kita mau ke kantor. Tapi coba Idul Fitri pas lebaran, ya Allah, macet 3 jam, 4 jam, senyum, semua orang senyum. Kenapa mereka senyum bahagia? Lebaran. Gak ada orang yang kagak seneng lebaran semuanya seneng. Itu buat kita, kebahagiaan lebaran hanya kita dapat 1 tahun 1 kali, Idul Fitri. Ya paling rada lumayan agak seneng ketemu lebaran yang kedua kita ya, Idul Adha. Nah itu rada lumayan juga dah, nyate ya segitu doang tapi nggak sesenang Idul Fitri, Idul Adha ya. Tapi bagi arifin, dia itu lebaran, bagiannya lebaran nih arifin, itu setiap wurudul pakoti, setiap datangnya kesulitan, musibah, masalah, bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, sebagaimana bahagianya menghadapi hari lebaran buat aku. Kenapa mereka seperti itu? Karena bagi mereka ibtila wal mahabbatul ibtila, ujian itu adalah sebuah kesukaan yang ia cintai dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau buat kita mah kan sebaliknya ya. Aduh, diuji, dikasih musibah, dikasih bala, stres, kita stres. Hilang duit 50.000 juga sekantor tahu, kita mah tahu ya. Hilang duit kita 50.000 nih sekantor, teman-teman kita tahu semua. Gak ada yang ngeliat apa duit saya 50.000 ya, tahu semua itu. Kita baru dikasih musibah segitu ya, tahu deh. Dan ingetin para jamaah ya, kalau kita kehilangan barang, kata Allah nih di hadis, Nabi menyampaikan, tapi ini kata Allah, kalau kita kehilangan barang, kalau barang itu pengen ditemukan kembali, jangan lapor manusia, kata Allah gitu. Orang lain, manusia jangan sampai tahu kita kehilangan barang, maka barang itu akan aku balikan kembali, kata Allah. Tapi kalau kita bilang lapor-lapor ke manusia, kata Allah, aku akan tahan. Allah nggak bakal membantu kita. Ya udah cari aja sama manusia. Ini salah satu hadis begitu ya. Kalau kita kehilangan barang, jangan suka, jangan diumum-umumin aja ini. Kalau pengen balik lagi, tapi nggak yakin kayaknya kalau saya diem aja, wah nggak ketemu. Ini harus ngomong sama teman, ngomong kita sama teman. Duh, duit gue hilang tadi. Tapi lu jangan bilang sama siapa-siapa ya. Tadi duit gue hilang.
Temennya mulai ya temennya ya, si itu yang tadi ngomong ke gue, tapi lu jadi gue sekantor tahu semua, udah Allah angkat tangan, udah kan gitu ya. Cari aja sama teman kamu gitu. Ini ya, ini salah satu kunci kalau barang hilang benar. Sebetulnya semua musibah apapun jangan suka diumbar kemanapun, terutama kalau urusan rumah tangga. Jangan. Ini salah satu nasihat guru saya di Tasik. Salah satu kunci rumah tanggamu sakinah mawaddah warohmah, jangan pernah ngasih tahu masalah rumah tanggamu kepada siapapun, hatta sehingga orang tuamu jangan sampai tahu masalah rumah tangga kamu. Selesaikan urusan rumah tangga kamu antara suami dan istri saja, musyawarah berdua. Bisa musyawarah berdua. Wasawirhum bil amri fa iza ajamta fatawakkal 'ala Allah. Masalah ini nih kantor kita, perusahaan kita di sini, jangan sampai bocor masalah perusahaan kita ke tempat orang lain. Jangan. Kalau perusahaan kita pengen harmonis, sakinah, mawaddah warahmah rumah tangga di sini, jangan diumbar aib-aib rumah tangga, jangan. Kalau pengen sakinah, selesaikan saja, musyawarahkan saja dengan kita, beres. Karena kalau diumbar itu tidak akan menyelesaikan masalah kita, hanya akan menurunkan harkat, martabat, reputasi keluarga rumah tangga. Coba deh, kita kalau punya temen ya. Setiap ketemu ngeluhin lakinya mulu sama kita. Coba deh. Asa ketemu kita, laki gua. Asa ketemu Sabtu Minggu mancing mulu, padahal kan itu quality time, itu waktunya kita main. Kenapa dia jadi mancing? Diomongin mulu itu ya ininya suaminya sama temennya. Coba dah kita kalau ketemu orang model kayak begitu temen, nggak enak. Sama suami kalau ngomongin bininya sama. Gila, bini gua di rumah gitu. Gak enak kita ketemu orang kayak begitu kan. Karena itu kan perintah agama. Apa perintah agama? Pabini mati rabbika fahadis. Terhadap nikmat dari Tuhanmu katakan. Jadi kalau mau cerita mah kenikmatan, bukan kesusahan mulu kesusahan. Lu masal datang ke gua waktunya susah mulu, asal lagi nikmat mah lupa sama gua, gitu kan ya. Terbalik, orang mah lagi ada kenikmatan kasih tahu kita. Kalau lagi ada kesulitan mah telan aja sendiri. Lagian dia omongin sama gua juga nggak bakal nyelesain ini. Enggak. Kita punya masalah, dikeluhkan kepada orang lain. Apakah dia bisa menyelesaikan masalah kita? Tidak. Jamaah nih datang ke saya jauh-jauh misalnya ke Bantar Gebang, ke sana ke pesantren. Pak Ustadz, saya mau curhat nih, saya mau ngeluh apa kata saya, misalnya contohnya, ngeluh apa? Ini masalah rumah tangga saya, kata jamaah, misalnya ke saya ngomong gitu ya. Saya enak itu tinggal ngebalikin, terus dikira Mas, saya nggak punya rumah tangga. Tinggal saya balikin dong begitu. Kan saya juga punya istri, saya juga berumah tangga. Terus dikira Mas, rumah tangga saya karena saya seorang ustadz nggak ada masalah, enak amat. Jadi ustadz nggak punya masalah rumah tangga, sama aja karena bini saya juga sama kayak bininya Mas, cewek sama cewek. Yang kalau sakit obatnya yang lembaran merah doang gitu, sama kita gitu. Sama. Istri Mas sama istri saya sama-sama cewek. Yang kalau lagi meriang dibawa ke toko Mas sembuh, sama begitu ya. Sama. Terus Mas mau ngeluh apa ke saya tentang rumah tangga? Kan sama. Oh ya udah nggak Pak Ustadz, kalau emang saya nggak bisa ngeluh masalah rumah tangga saya mau ngeluhin soal anak dah sekarang mah. Terus dikira Mas saya nggak punya anak. Saya tanya tuh, saya balikin, Mas anaknya berapa? 2 Pak Ustadz, saya 6. Anak saya 6 Mas. Anak saya 6. Saya nikah 2006 sampai sekarang alhamdulillah. Cowok 4, cewek 2, 6. Mas mah 2, masalah lagi cuma 2. Saya 6, berarti masalah saya ngadepin anak 6 Mas saya. Kalau Mas mau ngadu tentang masalah anak, sama saya juga. Emang dikira anak ustadz nggak badar? Ya, jangankan anak ustadz, Kanan, bapaknya Nabi, bapaknya Nabi Nuh. Pas lagi banjir, apa kata Nabi Nuh? Sini, ikut sama ayah naik kapal. Kanan kan dipanggil-panggil ya. Apa jawaban Kanan? Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma. Enggak ayah, saya mau naik gunung yang paling tinggi saja supaya saya bisa selamat dari banjir bandang hari ini. Enggak nurut itu si Kanan sama bapaknya, suruh naik perahu kagak mau, dia mau nyari gunung katanya. Akhirnya dia mati dengan orang-orang yang tidak beriman. Itu bapaknya Nabi, anak Nabi kayak itu. Apalagi cuman anak ustadz ya. Susah banget bangunin sholat subuh, Pak Ustadz. Saya juga sama, anak saya sama. Kalau jadi anak ustadz jadi nurut enak banget kan ya? Sama.
Bahkan mungkin badarnya anak kiai sama badarnya orang maaf ya. Badarnya anak kiai sama kayaknya beda dah. Apalagi yang suka di pesantren. Mang Dede sama saya tahu banget, anak kiai badarnya udah ya. Badar-badar anak kita masih biasa ya. Waduh, itu kalau ngeliatin anak kiai ya, Masya Allah, beda. Berarti kan godaan buat orang tuanya juga lebih berat ya dibanding kita ya. Jadi artinya apa? Ngeluh ke manusia mah nggak dapat solusi, nggak bakalan. Karena yang dikeluhkannya juga orang yang dikeluhkan masalahnya sama kayak kita. Ngeluh rumah tangga, dia juga punya rumah tangga. Ngeluh masalah anak dia juga, banyakan dia anaknya. Nggak udah ada Pak Ustadz, saya mah kalau emang ngeluh rumah tangga nggak bisa. Kalau saya mah ngeluh ekonomi aja. Kenapa ya? Ekonomi kamu kenapa? Saya punya utang Pak Ustadz. Gitu nih orang. Saya punya utang Pak Ustadz. Utang kamu berapa? 5 juta. Ya. Utang saya notanya di material hampir 60 juta utang saya. Kalau mau ngeluh masalah utang, ayo dah kita gede-gedean utang dah. Kamu 5 juta udah kayak gue, saya 50 juta, 60 juta nih material utang saya hari ini. Ayo. Artinya apa? Ngeluh kepada makhluk nggak ada solusi. Kalau kata Bang Dede nih, bahasa Bang Dede di Tasik, orang yang suka ngeluh ke manusia itu sarwa wae pajenggut jenggut ujung anu gundul, gitu bahasanya. Orang yang suka ngeluh ke manusia itu sarwa wae pajenggut jenggut ujung anu gundul. Ngerti tuh? Ngerti nggak? Ya, nanti tanya lagi ke Bang Dede, orang Tasik ini ya. 2 tuh ya. Saucap nyata sajidu metu jeung nu tadi tah. Sarwa wae pajenggut-jenggut jeung nu gundul. Kalau kita suka curhat ngeluh kepada manusia. Sama aja kita main jenggut-jenggutan sama yang botak, begitu. Saya botak, si Mas botak. Yuk kita main jenggut-jenggutan. Dapat enggak? Kena enggak? Enggak bisa lah jenggut-jenggutan sama yang botak, enggak bisa. Enggak ada hasil. Kamu ngeluh masalah rumah tangga, kan saya juga sama punya masalah rumah tangga. Kamu ngeluh masalah ngurus anak, kan anak saya G6. Kamu ngeluh masalah utang saya lebih banyak. Terus kita dapat apa? Ngeluh ke manusia. Yang paling banter nih ngeluh ke manusia. Udah yang terakhir kita dapat gini doang. Yang sabar aja ya. Kita saling doain. Udah segitu doang. Emang beres dari situ rumah tangga kita beres? Enggak. Utang kita lunas? Enggak. Cuman dapat sabar. Udah segitu doang. Ditambah lagi yang kacaunya, dia yang bilang sabar nggak ngerti tentang sabar. Nah itu yang parah lagi ya. Makanya tadi kata saya kalau ada orang bilang nasatin sabar, kalau dibalikin repot ya. Lu dari tadi ngomong sabar apaan sih? Tahu sabar apa ya kalau tadi kita nggak bahas gitu ya masalah sabar. Kadang yang bilang sabar aja belum tentu ngerti apa makna sabar sesungguhnya. Nggak ada manfaatnya ngeluh ke orang, nggak ada. Udah. Terus kalau mengeluh kepada siapa? Allahus Somad. Allah lah tempat kita bersomdania. Bangun malam hari, wudu, sholat hajat, sholat tobat, sholat istikharah. Di situ dah ungkapkan semua masalah kita, ungkapkan keluh kesah kita, karena yakin semua masalah dari Allah atas kudrat dan irodatnya. Manusia tidak ada yang bisa melawannya, maka yakin solusinya juga dari Allah. Pinta sama yang punyanya dan hindari keluh kesah minta solusi kepada makhluk. Gak ada jalan keluar. Yang ada kayak tadi, kita cuman jenggut-jenggutan doang sama yang botak. Kamu mau nangis, ayo dah kita banyak-banyakan air mata dah. Kamu lagi stres, saya juga sama lagi ada masalah. Nggak ada solusinya, nggak ada. Nah, terakhir tadi, mengapa orang-orang tingkat tinggi selalu cinta, suka terhadap ujian? Salah satu rahasianya, pertama, di balik ujian ada kenaikan kelas. Salah satunya. Kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah ngasih beban di luar kemampuan hambanya. Ketiga, innamal usri yusro. Di balik kesulitan ada kemudahan. Setelah tanjakan ada turunan. Setelah panas kemarau panjang bakal datang hujan. Setelah gajian pasti ada. Ya, sampai di